Banyak yang mengatakan bahwa kunci untuk sebuah hubungan adalah komunikasi. Nah, dari sisi human behavior itu kurang tepat. Karena kuncinya bukan komunikasi, tapi intonasi. Halo, saya dengan Ayah Wiwit. Saya seorang konsultan human behavior. Human behavior adalah sebuah kumpulan keilmuan yang terintegrasi, yang didedikasikan untuk mempelajari perilaku manusia pada umumnya. Dari mulai mengamati, dan juga memodifikasi. Kenapa human behavior itu penting? Karena ada kalanya manusia itu berinteraksi dengan manusia lain. Ketika kita mengetahui bagaimana manusia bersikap, bertindak, dan berpikir, kita bisa memberikan rekomendasi solusi step apa yang lebih baik untuk mempermudah interaksi kita. Atau juga bisa digunakan untuk bagaimana kita mengamati, juga untuk mengarahkan, mengkondisikan keadaan manusia untuk kepentingan tertentu. Contoh, mungkin sekolah, memperlakukan manusia di sekolah dengan memperlakukan manusia di kantor itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kita memposisikan keluarga, anak, istri, bahkan suami itu dengan pola-pola yang berbeda. Nah, dengan pengetahuan human behavior, kita bisa men-switch in dan switch off mengenai kita bagaimana kita berinteraksi. Dan tentunya juga kita bisa memiliki uh, perbendaharaan keilmuan untuk bisa tahu kenapa dia berperilaku seperti itu dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, perjalanan ini saya flashback sedikit ke zaman SMA. Itu waktu itu pertama kali saya patah hati. Nah, ketika patah itu adalah momen yang paling sangat tidak menyenangkan dalam hidup saya. Dan ketika itu saya berpikir, saya nggak bisa seperti ini terus. Nah, di situ saya ada punya keinginan, apa sih sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman? Kenapa kemarin ketika belum kenal dengan orang ini, saya baik-baik saja, tapi setelah udah kenal, sedekat, lalu ada merasakan namanya patah hati, semua dunia saya seolah kayak runtuh. Di situ pertama kali saya membaca yang namanya buku Seven Habits, ya. Nah, dari situ saya belajar mempelajari ternyata manusia itu berpikir, bertindak, bersikap itu ada reasonnya dan ada pola tertentu, ya. Kenapa manusia itu jatuh cinta, kenapa manusia itu bisa mengenal dengan patah hati, apa itu emosi, apa itu berpikir. Semakin banyak informasi yang saya pelajari, semakin saya dapat menginternalisasi dan juga dapat menetralisir emosi saya. Dari situlah saya semacam dapat pencerahan bahwasanya andaikan semua orang tahu tentang keilmuan ini, maka mungkin akan banyak orang yang bisa mampu mengatasi kendala yang mereka hadapi seperti patah hati, patah semangat, tidak percaya diri, punya masalah dalam masalah marah, sulit untuk berinteraksi dan sebagainya. Itulah mungkin alasan utama dia berdasarkan pengalaman pribadi dan keinginan untuk berbagi dengan orang agar dia tidak memiliki masalah yang pernah saya alami. Pada umumnya, banyak masyarakat mengasosiasikan perselingkuhan terjadi karena ada kekecewaan salah satu faktor. Ya, misalkan karena saya kecewa dengan pasangan saya, akhirnya saya mencari alternatif, gitu kan? Nah, padahal sebetulnya merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Pada dasarnya, memang manusia punya kecenderungan tidak puas dengan satu hal. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, atas dasar ketidakpuasan inilah dia dijadikan sebagai alasan untuk dia melakukan perselingkuhan. Nah, kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi? Sebetulnya banyak faktor, tapi ada tiga hal yang menjadi faktor utama. Satu adalah masalah komunikasi, kedua adalah masalah transparansi, yang ketiga adalah masalah kepercayaan. Maka dari itu, kebanyakan orang-orang yang berselingkuh itu adalah orang-orang yang memang menjalani hubungan yang tidak direncanakan, tidak dikelola, dan juga tidak dikendalikan. Nah, kenapa sih itu butuh butuh pengelolaan, butuh perencanaan? Contoh hal yang paling sederhana. Banyak yang mengatakan bahwa kunci untuk sebuah hubungan adalah komunikasi. Nah, dari sisi human behavior itu kurang tepat. Karena kuncinya bukan komunikasi, tapi intonasi. Ya. Yang kedua, masalah, dalam hubungan itu butuh transparansi. Artinya transparansi itu semua harus terbuka, serba terbuka, tidak ada privacy. Sebetulnya itu kurang tepat juga, karena setiap manusia itu butuh privacy. Dalam ibadah pun ada ibadah berjamaah, ada ibadah sendiri-sendiri, gitu kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya transparansi yang dimaksud adalah keikhlasan. Kita harus bisa mengikhlaskan bahwa setiap orang itu punya dunia sendiri. Kita disarankan untuk tidak kepo. Ya. Yang ketiga adalah masalah trust.
banyak orang beranggapan bahwasanya kalau saya mengatakan apa yang saya lakukan atau mengatakan keadaan yang sebenarnya, dikatakan saya dipercaya. Nah, teman-teman, saya perlu menyampaikan fakta yang kurang menyenangkan bahwasanya mengatakan yang sebenarnya tidak membuat Anda bisa dipercaya. Karena percaya itu bukan dibuktikan, percaya itu diberikan. Karena pada dasarnya banyak di dunia ini hal yang bukan fakta tapi orang percaya, ya kan? Walaupun sudah dibuktikan secara sains, masih ada loh yang beranggapan bahwa bumi itu nggak buta, bumi itu nggak bulat. Gitu. Nah, sehingga hal ini adalah trust bukan masalah pembuktian, tapi masalah pemberian. Jadi percaya itu ada diberikan, bukan dibuktikan. Nah, dari pemaparan tadi, ada kata pengelolaan, ada kata pengendalian, ada juga kata perencanaan. Nah, banyak yang beranggapan bahwa sebuah relationship itu terjadi begitu saja, mengalir seperti sungai. Padahal tidak. Contoh misalkan kalau dua insan baru ketemu, maka dia akan mulai lihat apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Betul nggak? Tapi kalau sudah berjalan berbulan-bulan, lalu ada berencana untuk menikah, apakah dia masih seperti itu? Tentu tidak. Sudah mulai ada pembicaraan yang serius, bagaimana perencanaan. Nah, di sini muncullah yang namanya kata manajemen. Tidak hanya dalam masalah profesional, ternyata dalam masalah uh, personal yang sifatnya relationship itu butuh manajemen, butuh pengelolaan, butuh perencanaan, dan butuh pengendalian yang terstruktur. Oke, nah hal ini banyak diremehkan. Orang menjalin hubungan seadanya. Apa yang dirasa? Contoh kalau saya tanya, kamu kenapa belum menikah? Saya belum menemukan cinta. Cinta itu bukan seperti berlian yang tergeletak di pinggir jalan, teman-teman. Tidak ditemukan. Cinta itu dibangun, dibuild selapis demi selapis setiap hari dan dalam kurun waktu yang bertahun-tahun. Ya, memang 7 hari terlalu cepat, tapi kalau 7 tahun masih belum menikah, itu berarti ada sesuatu yang salah gitu kan. Nah, oleh karena itu trust ini sendiri yang perlu menjadi fondasi dan trust itu kembali lagi ada sesuatu hal yang kita berikan. Nah, lalu ada kata selingkuh tadi. Selingkuh adalah bagian daripada pengkhianatan. Tidak ada orang yang merasa senang diselingkuhin. Bahkan jangankan kita manusia yang biasa. Tuhan saja yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, nggak suka diselingkuhin. Maka hukuman sangat berat, besar sekali ketika ada orang yang menduakan Tuhan. Sampai dikatakan dosa yang tidak diampuni. Nah, manajemen selingkuh adalah dua hal yang aneh, dua hal yang paradok dan kontradiktif. Tapi di sini sebetulnya uh, baik itu hubungan maupun perselingkuhan itu perlu di-manage. Manajemen itu adalah pengelolaan, perencanaan, dan juga pengendalian. Sedangkan selingkuh adalah sebuah pengkhianatan. Artinya, kita perlu mengelola, merencanakan, dan mengendalikan hubungan berhubungan dengan komunikasi, transparansi, dan juga kepercayaan agar bisa mengeliminir terjadinya perselingkuhan. Dan kalaupun sudah terjadi perselingkuhan, maka kita perlu yang namanya pengelolaan bagaimana mengelola yang namanya emosi dan pribadi agar bersikap lebih bijaksana untuk menghadapi masalah yang sangat kompleks ini. Sehingga kita bisa melalui badai ini dengan baik, dengan bijaksana, dan juga mendapatkan resolusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, setelah mungkin kata manajemen selingkuh menjadi kata yang unik, tapi sekaligus juga menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, boleh nggak saya kasih analogi? Oke, kalau misalkan ada seorang perempuan pulang kerja, diantar sama temennya laki-laki, selingkuh bukan? Bukan. Tapi kalau ada laki-laki nih, ngantar temennya perempuan, oke, suami Anda misalkan ya, ngantar temennya, teman kantornya, pulang, selingkuh bukan? Anda lihat perbedaan, kontradiksinya? Nah, sebelum saya menghakimi, menggeneralisir laki atau perempuan yang selingkuh, saya perlu membuat sebuah disclaimer. Teman-teman, yang namanya hubungan biologis manusia, itu yang memegang kunci dan penjaga pintunya adalah perempuan. Perempuan adalah benteng pertahanan terakhir terjadinya kemaksiatan. Sekali lagi ya, perempuan adalah benteng pertahanan terakhir terjadi kemaksiatan. Sehingga selama perempuan itu menjaga pintunya dan memegang kuncinya, tidak mengizinkan orang pun masuk, maka tidak akan terjadi yang namanya kemaksiatan. Kalaupun terjadi, namanya pemaksaan. Oke? Sehingga perempuan dengan comfortnya, dia akan berkata, saya walaupun berkali-kali diantar jemput sama dia, dia bukan selingkuhan saya. Kita tidak ada apa-apa. We are just friend. Kenapa? Karena dia megang kunci, dia megang pintu. Karena dia merasa saya nggak pernah membuka pintu saya. Saya tidak pernah memberikan kunci saya.
Tapi berbeda dengan laki-laki. Laki-laki adalah seperti halnya seekor kucing yang menginginkan ikan. Selalu mencari cara untuk mendapatkan buruannya. Ya, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan oleh laki-laki. Ketika sang perempuan tidak memberikan kunci dan tidak memberikan pintunya, maka tidak akan terjadi. Nah, dari sini kalau boleh saya kasih gambaran yang mungkin tidak akan menyenangkan setiap orang, dan saya tidak berharap semua orang setuju dengan saya. Lebih banyak mana laki atau perempuan yang selingkuh? Secara fakta lebih banyak perempuan. Tapi yang sering ketahuan adalah laki-laki. Kenapa? Karena tadi, perempuan ada kalanya ketika makan bersama, duduk berdua, bahkan mungkin curhatan di WA, gitu kan, dia tidak merasa itu sebuah selingkuh. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kunci dan dia tidak membukakan pintu. Berbalik dengan laki-laki, dia sudah merasa saya ngasih effort. Ya, saya nge-WA, saya antar jemput, saya ngajak makan, dan dia masih mau, ada muncul, ya mungkin bisa jadi baper, gitu kan. Maka dia merasa bahwa, saya sudah ada hubungan sama dia. Padahal, ingat, kunci dan pintunya ada di perempuan. Nah, sedangkan laki-laki ketika dia bertemu dengan perempuan yang memberikan kunci dan pintu, apa yang terjadi? Maka disitulah terjadi perselingkuhan. Ya, oleh karena itu makanya kenapa selalu menjadi peran utamanya laki-laki? Karena memang betul, karena ketika laki-laki itu memang sudah naturalnya adalah luwes, sudah naturalnya ramah pada lawan jenis. Ya, bahkan laki-laki jutek pada lawan jenis itu bukan sebuah pilihan. Ya, laki-laki memberi desain untuk seperti itu. Karena laki-laki ada pembawaannya sebagai pelindung, sebagai pengayom, kan? Ibaratnya makin banyak orang yang dia lindungi, makin banyak orang yang dia ayomi, maka dia akan memberikan daya tarik tersendiri. Gitu. Nah, bertemu dengan wanita yang memberikan kunci dan memberikan pintunya, maka itulah terjadi perselingkuhan. Ya, lebih seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak bisa mengklaim bahwa kenapa lebih banyak laki-laki yang selingkuh. Saya sudah paparkan seperti itu keadaan human behavior-nya ya. Jadi mulai sekarang tolong jangan dihakimi ya, laki-laki terus yang menjadi korban. Ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ada fakta yang menarik juga, terakhir, ketika laki-laki berbohong, perempuan cenderung selalu bisa melihat kebohongan itu. Tapi kalau perempuan yang berbohong, kami kaum laki-laki kecenderungan tidak bisa melihat itu. Maka dari itu, lebih sering laki-laki yang ketahuan ketimbang perempuan yang ketahuan selingkuh. Ya, selingkuh itu ibarat kata berawal dari sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan membuka diri, membuka hubungan, membuka jalur komunikasi dengan orang lain. Berawal dari situ. Dan yang namanya laki-laki didesain untuk punya relasi banyak. Sedangkan perempuan kan didesain untuk loyal. Makanya biasanya masyarakat lebih tidak memaafkan kalau perempuan yang selingkuh. Tapi laki-laki lebih termaafkan lah istilahnya. Kenapa? Karena memang laki-laki itu pada dasarnya dia harus menjalin hubungan yang banyak, menjalin relasi, karena dia sebagai tugasnya untuk menjaga, mengayomi, dan sebagai pemimpin. Kan nggak lucu ya kalau pemimpin pesertanya cuma satu orang. Maka pemimpin itu akan lebih makin banyak masanya, makin tinggi derajat kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu ketika dia membuka diri, tinggal tunggu aja siapa yang buka pintu dan kunci. Maka itu terjadilah perselingkuhan. Nah, kalau dikatakan bahwa apa itu sebuah adiksi? Saya bisa katakan iya. Tinggal kita lihat usia berapa tahun. Kapan itu terjadi? Dan apakah ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Ya. Ketika seorang laki-laki yang punya tadi ya keluasan punya pembawaan yang sifatnya nyaman, ya, gampang bergaul, mudah berkomunikasi, banyak mendapat pujian gitu kan. Maka dia tinggal menunggu waktu nih, satu perempuan yang membuka pintu dan memberikan kunci. Maka itu akan terjadi perselingkuhan. Dan ketika terjadi itu, muncul yang namanya adrenalin. Adrenalin inilah yang bahaya. Kenapa? Karena laki-laki adalah makhluk sensasi. Nah, oleh karena itu, ketika dia mendapatkan ibaratnya kunci atau pintu ya digaung bersambut dari seorang perempuan, maka itu akan men-trigger adrenalinnya dia. Ya, sembunyi-sembunyi di belakang gitu kan. Nah, itulah yang membuat dia menjadi candu, si adrenalinnya tadi. Seolah kayak saya taking control, saya bisa mengontrol keadaan, saya bisa mengarahkan, mengendalikan, lebih seperti itulah. Karena ketika seorang laki-laki berbohong dan tidak ketahuan, itu akan men-trigger adrenalinnya.
dan dia akan melakukan lagi, dan melakukan lagi, dan melakukan lagi, seolah dia punya kontrol. Padahal kontrol inilah yang akan jadi bumerang buat dia. Semakin dia merasa bisa mengkontrol, di situ juga lah ya dia akan jadi bumerang dan dia akan selalu ketahuan. Kenapa? Laki-laki nggak sadar, perempuan jauh lebih jeli. Kenapa perempuan lebih jeli? Karena insting dia sebagai seorang ibu. Insting melindungi. Sehingga perempuan mengamati hal-hal kecil yang nggak diperhatikan oleh laki-laki. Laki-laki itu makhluk fokus. Ya, laki-laki tugasnya berbulu 10.000 tahun yang lalu. Maka dia harus fokus pada satu hal. Dia harus gampang banyak mengingat. Ya, tapi kalau perempuan kan tidak. Dia ada di 10.000 tahun yang lalu, tugasnya adalah di gua, menjaga anak, menjaga api agar tetap menyala, menjaga lingkungan sekitar, atau menyiapin makanan. Banyak hal yang dilakukan sehingga dia memperhatikan hal-hal sifatnya detail. Maka dari itu, ada yang mengatakan, insting perempuan tidak pernah salah. Memang betul. Insting perempuan tidak pernah salah. Perempuan selalu punya insting ketika pasangannya mulai berselingkuh. Oke, sebetulnya penekanan saya ini lebih ke perempuan ya. Bagaimana cara Anda menjaga laki-lakinya. Oke, tadi saya sebutin 3 hal kan. Ada komunikasi, ada transparansi, dan yang ketiga itu adalah kepercayaan. Oke, yang pertama adalah masalah komunikasi. Bukan komunikasi sebetulnya yang penting, tapi intonasi. Tolong kaum perempuan jaga intonasi. Oke, yang kedua adalah transparansi. Tadi sampaikan bahwa transparansi itu bukan serba terbuka, serba terlihat. Tapi ketika kita melihat sebuah kaca yang bersih, artinya dia transparan, bahkan dia bersih dari prasangka, dia bersih dari curiga, dia bersih daripada dugaan-dugaan. Maka dibutuhkan keikhlasan untuk bisa melihat transparansi. Kita ikhlaskan bahwasannya laki-laki kita punya kehidupan, laki-laki kita punya hubungan dengan orang-orang di luar sana. Sehingga mencegah kita untuk mencari tahu. Kenapa? Karena perempuan itu punya sebuah karakter di mana perempuan terkadang memberikan pertanyaan tapi dia nggak siap dengan jawabannya. Contoh, ketika dia suami datang misalnya, kamu selingkuh apa enggak? Kalau suami jawab iya gimana? Ya kan? Lalu dia pertanyaan, ada apa sih dengan HP suami saya? Dia lihat chatnya segala macam. Ingat loh, suami kita tuh berinteraksi dengan banyak orang. Sudah siap nggak menerima kenyataan bahwa suami kita ada berinteraksi dengan wanita lain, gitu kan? Sudah siap nggak dengan hal itu? Nah, karena ada sebuah quote yang sampai sekarang saya pegang sebagai sebuah pedoman adalah something you don't know won't hurt you. Sesuatu yang kamu tidak tahu tidak akan menyakitkan. Bahkan saking luar biasanya, Tuhan tuh tidak akan pernah menghakimi seorang karena dia tidak tahu. Oke, oleh karena itu, bagi kaum wanita di sana, menjaga transparansi mengikhlaskan dengan cara apa? Anda jangan cari tahu, relakan, ya, nggak usah kepo. Nah, yang ketiga adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan itu diberikan, ya, bukan dibuktikan. Oke, kita berikan kepercayaan pada suami kita. Nah, itu untuk kaum perempuannya. Dan sedangkan kaum laki-lakinya adalah perempuan juga harus tahu dibungkus dengan apa. Mohon maaf nih agak 21 tahun plus ya. Kalau ingin menjaga laki-laki, cukup 2 yang Anda jaga, perut dan kemaluannya. Oke? Pastikan ketika dia keluar rumah, perutnya kenyang, dan tangkinya kosong. Dan maka dari itu, ketika pulang pun sama, gitu kan. Laki-laki itu makhluk visual. Ya, dia sudah memilih Anda sebagai pasangan, maka dia sudah mencurahkan hatinya pada Anda. Orang yang menikah itu niat awalnya nggak mungkin selingkuh. Nah, ketika Anda masih ada di fase itu, maka buatlah diri Anda senyaman mungkin dilihat oleh suami Anda. Bukan secantik mungkin, tapi senyaman mungkin dilihat oleh pasangan Anda. Ya, pasangan Anda suka Anda misalkan berpakaian seksi, bahkan seksi lah. Jangan suami pulang Anda masih pakai daster. Tapi bukan berarti itu tidak boleh ya. Siapa tahu suaminya memang fetishnya pakai daster gitu kan. Kalau lebih seperti itu. Dan saya tips dari saya, biasakan kalau suami datang, Anda dalam keadaan baru selesai mandi, rambut masih basah, tapi pakai handuk. Berikan pemandangan itu pada suami Anda dalam regular basis ya, dalam mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Dan kedua adalah pillow talk. Biasakan selalu punya pillow talk. 5 menit, 10 menit Anda bicara, ngobrol. Baik itu Anda yang bicara atau suami Anda yang bicara. Kalau perlu sih malah lebih bagus Anda yang bicara, suami sampai tertidur. Itu jauh lebih bagus, ya.
Itu tips-tips sederhana yang nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lebih detail bisa bisa bertanya atau berinteraksi di kolom komentar. Baik, berbicara tentang masalah selingkuh dan manajemen selingkuh tentu tidak akan ada ujungnya ya, dan waktu kita sangat terbatas di sini. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan, teman-teman sekalian yang berharap ingin tanya, mungkin ingin kepoin, bahkan mungkin ingin berdebat ya dengan apa yang telah saya sampaikan, saya dengan tangan terbuka menyambut teman-teman untuk bisa berinteraksi dengan saya di Instagram. Mungkin teman-teman bisa DM saya berhubungan dengan masalah interaksi Anda dengan pasangan, dengan mungkin calon pasangan, anak, suami, istri, baik itu secara personal maupun secara profesional. Ya, silakan Anda tulis di DM, tanyakan nanti insya Allah saya akan merespon dan kita bisa diskusi di sana. Sargi kudu jeung harti, sarengkah keur jeung pikiran, namanya praksing hati-hati, mun sidik salah singkir.